Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wirawan, NPM 50223. Saya akan menjelaskan materi komunikasi. Pengertian kemampuan menurut Robbins dalam surat 2013, kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Fajar 2009, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Seorang individu akan sukses apabila mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif. Merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang. Menurut Shannon dan Weaver dalam Wiryanto 2004, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama yang lain, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal. Menurut Profesor Dr. Alo Liliwery 2003, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. 3. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak komunikator kepada pihak komunikan. Menurut Supratik 1969, aspek-aspek dalam komunikasi adalah A. Maksud, gagasan, dan perasaan yang ada di dalam diri pengirim. B. Proses kodifikasi dalam pengirim. C. Proses pengiriman pesan oleh penerima. D. Adanya saluran channel. E. Proses dekodifikasi pesan oleh penerima. F. Tanggapan batin oleh penerima. G. Kemungkinan adanya hambatan. Menurut Mulyana dan Jalaluddin 2003 mengemukakan aspek-aspek komunikasi, yaitu A. Sumber, B. Penyandaian, C. Pesan, D. Saluran, E. Penerimaan, F. Penyajian balik, G. Respon penerima, H. Umpan balik. Berdasarkan sumber, maka aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi adalah komunikator atau komunikan, media dan pesan suatu yang ingin disampaikan. 4. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang ingin dicapai jelas. Ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, tindakan. 5 faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Deddy Mulyana, faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemampuan menggunakan bahasa lisan sangat ditentukan oleh situasi, ruang, waktu, tema, isi, atau materi teknik penyajian. Selain itu, komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan berbicara yang efektif, baik itu dari faktor intern dan ekstern. 6. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Kemampuan diri dari komunikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Sadari mengapa keterampilan berkomunikasi ini penting.
B. Memahami arti keterampilan. C. Berkomunikasi minta bantuan orang lain untuk memantau usaha kita. D. Keseluruhan latihan tersebut harus dibagi dalam pembagian-bagian tertentu. E. Akan sangat menolong apabila ada teman sebagai lawan dalam proses berlatih. F. Mengkomunikasi dengan seluruh komponen tersebut terus-menerus. B. Pengertian prestasi belajar. B. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. 1. Pengertian belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. 2. Pengertian bahasa Indonesia dalam adalah suatu simbolisan yang arbitrator yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. 3. Pengertian prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. C. Kerangka pikir. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir, yaitu siswa memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi karena mereka menyadari bahwa komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan. D. Hipotesis. Menurut Ronnie Contour 2005, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dugaan ini harus didasarkan atas suatu atau beberapa dasar pemikiran dari buku-buku teks. Hipotesis merupakan pernyataan hubungan yang memungkin terjadi antara dua variabel atau lebih, di mana kemungkinan itu didasarkan oleh teori-teori. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.